Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari persembahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berikan telinga kita untuk mendengar. Karena kita adalah alat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita terus mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita selalu untuk kemuliaan nama-Nya. Bapakku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku, ya Bapa, ini kami Tuhan. Ku persembahkan semua yang ada pada kami untukmu Tuhan. Kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan bagimu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, nama-Mu ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku padamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, amin Tuhan. Ku sembah Kau, Allahku yang hidup Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku padamu hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku padamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu, nama-Mu. Kami percaya Tuhan, puji-pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami percaya itu memberikan kekuatan baru bagi kami, dan kami percaya juga Tuhan boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tiba saatnya Tuhan kami boleh mendengarkan Tuhan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mendapat kekuatan Tuhan. Inilah kami Tuhan, hidup kami persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan kami boleh mendapatkan urapan yang baru Tuhan. Setiap hari baru Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan yang onsite maupun yang online. Kami percaya semua boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara, terima kasih anakku Indra, puji Tuhan.
Selamat malam, Shalom. Yang ada di online juga tanpa terkecuali. Puji Tuhan, saya yakin di sini dikunjungi Tuhan. Yang ada di streaming online juga dikunjungi oleh Tuhan. Tuhan mau melawat setiap kita yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati lawatan dan jamahan dari Tuhan. Tolong itu yang menjadi tujuan kita, untuk menikmati 10 hari retreat, ya. Ini juga bisa dinamakan retreat 10 hari di Padepokan Tabernakel. Ketika kita memakai istilah yang sudah lama kita gunakan, gereja itu paling akrab dengan kata retreat, mengadakan satu suasana yang khusus, suasana kesiapan dibentuk, dibangun. Dan kita boleh menerima visi misi program sorgawi untuk kita bersama-sama dapat menikmati dan melaksanakannya selagi kita menjalankan tugas Tuhan di dunia ini. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, hari ini saya ajak saudara kita buka Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Ini adalah salah satu ayat yang ada di dalam perikop peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus belum tampil ya di hadapan publik secara sedemikian rupa spektakuler, diawali oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, karena memang talent penugasan Tuhan adalah membaptis orang-orang menjelang kedatangan Juru Selamat, yaitu baptisan pertobatan, baptisan persiapan mengalami penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Kisah Para Rasul ini seorang yang bernama Lukas, ya, menuliskan kepada sahabatnya yang bernama Theophilus. Dan dikatakan di ayat 1 itu, hai Theophilus. Theophilus itu dua kata dari bahasa asli. Theo itu Tuhan, Philos itu philia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan bisa juga orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi itu setiap nama ada maknanya, kayak kita di sini, ya saudaraku. Satu contoh, ya nama saudara lah, Sugiarto, itu umpamanya yang paling gampang, ya kan? Artinya apa? Sugiarto, Sugi itu kaya, Arto itu ya uang, jadi ya beruang. Sugi duit. Ya, beruang atau beruang. Kan gitu ya saudara-saudara. Jadi Theophilus ini yang disurati oleh penulis dalam hal ini adalah seorang dokter yang bernama Lukas. Jadi murid Yesus, Rasul Yesus, pengikut Yesus itu memang dari awal terdiri dari berbagai macam. Sehingga dikatakan di situ, Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Yang pertama itu maksudnya Injil Lukas. Jadi Injil Lukas dinamakan sesuai dengan nama penulisnya. Tapi tidak selalu sama. Jadi ada nama yang tidak menunjukkan nama penulisnya. Jadi kitab Kisah Rasul ini adalah tulisan Lukas yang kedua, dikirim kepada Theophilus, yaitu orang yang dikasihi Tuhan atau juga orang yang mengasihi Tuhan. Nah, dalam hal ini, di dalam pengertian secara umum, surat Kisah Rasul atau kitab Kisah Rasul ini diberikan sampai kapanpun kepada orang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya mau tanya, benarkah yang di sini ini orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Amin. Berarti surat ini juga ditujukan kepada kita. Ya, diberitahukan kepada kita apa yang menjadi maksud dari Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ayat yang kelima hari ini seperti yang sudah kita baca bareng, dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang sudah mengalami permandian, penenggelaman, pembaptisan tentu tahu ya. Tapi di antara kita ada yang sedang menuju ke sana, yaitu baptis itu dari kata asli baptizo, yaitu ditenggelamkan. Jadi ketika ditenggelamkan, yang dibaptis itu tidak berdaya, tidak ada kuasanya. Yang berkuasa justru ya airnya, kan begitu, ketika ditenggelamkan. Nah artinya apa? Ketika seorang itu dibaptis ada di bawah kekuasaan dari area baptisan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, wahananya yang dipakai. Kalau di sungai Yordan, oke. Di sungai-sungai lain, di pantai ya. Jadi di Indonesia ini sering kita melihat pembaptisan itu di tepi pantai ya, di sungai, di kolam-kolam berenang ya, di swimming pool, di mana saja bisa dipakai. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang umum dua-duanya, yang baptis dan yang dibaptis sama-sama nyebur, tenggelamkan yang dibaptis itu. Nah, saudara-saudara, tidak kelihatan. Kenapa? Karena dibaptis itu artinya sedang dikubur. Karena mati bersama Yesus, kemudian dikubur juga bersama Yesus. Jadi ketika keluar dari situ, maka secara filosofis ini orang hidup di dalam kehidupan yang baru, bangkit bersama dengan Kristus. Tapi sebetulnya bukan hanya dari sisi filosofis, tapi ini mempunyai makna spiritualitas yang sangat mendasar dan mendalam. Tidak jarang terjadi banyak perkara-perkara ajaib, mujizat, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang adikodrati ketika orang itu betul-betul masuk dalam baptisan itu dengan sikap hati yang benar. Terjadi satu perubahan. Jadi ini tidak cuma simbol. Ya, karena baptizo itu artinya ditenggelamkan. Sebenarnya tidak ada pengertian yang lain. Berjalannya waktu, sejarah gereja, macam-macam model bentuk baptisan. Ya, silakan saja. Kita masih berada di seperti yang Alkitab ajarkan, bahkan seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Makanya waktu Yesus mendatangi Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, baptislah aku. Yohanes merasa enggan, segan, dan dia berkata, bukan engkau yang aku baptis, tapi seharusnya akulah yang engkau baptis. Tuhan Yesus kemudian berkata, baptislah, supaya genap apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan akhirnya Yesus menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa Yesus butuh dibaptis? Tidak. Dia tidak berdosa, tidak mengenal dosa. Ya kan? Sedangkan baptisan itu adalah untuk penyelesaian. Ya, kuasa dosa itu agar sengatnya dicabut. Ya, dan yang bisa mencabut itu adalah melalui penebusan Yesus dengan karyanya, kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara-saudara, kenapa Yesus harus dibaptis? Dia memberikan suri teladan. Cukup saya kira saya bicara tentang baptisan air. Kenapa? Karena saya sedang menyampaikan ayat ini. Setelah itu kamu akan dibaptis oleh siapa saudaraku? Roh Kudus. Nah, maksudnya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dibaptis Roh Kudus itu juga seolah ditenggelamkan di dalam kekuasaan hadirat Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah. Siapa Roh Allah? Allah itu sendiri yang kita kenal sebagai Bapa. Jadi kalau kita bicara Tritunggal itu jangan sampai berpandangan kayak ada 3 Allah gitu. Tidak. Bapa itu di dalamnya ada roh. Di dalamnya ada pikiran yang selalu diungkapkannya itu melalui sabda firman. Maka waktu pikirannya itu diwujud nyatakan,
yaitu firman keluar dari Bapa yang maha agung, maha ajaib. Kita yang tidak mampu menatapnya itu karena apa? Terlalu kecil kita. Kita di dalam ruangan ini kita tidak tahu wujud seutuhnya dari gedung gereja kita yang masih belum selesai ini. Betul? Ini belum selesai. Apalagi kalau sudah selesai. Bagaimana kita bisa mengenal, menatap ya Sang Pencipta yang maha dahsyat itu. Makanya dia tahu betapa sulitnya kita bisa memahami dia. Maka dia hadir, sabdanya keluar dan datang dalam wujud. Sabda Allah, firman Allah yang pada bagian lain juga disebut sebagai anak tunggal Allah. Karena apa? Anak tunggal Allah itu keluar dari Bapa, datang, lahir dari Bapa. Saudaraku, anak tunggal karena apa? Tidak pernah lagi menjelma dalam wujud Yesus Kristus seperti Yesus Kristus. Makanya kita tidak mengenal reinkarnasi, tetapi kita hanya mengenal inkarnasi. Kalau itu terus berulang-ulang. Tidak, itu sebabnya Yesus disebut anak putra Bapa yang tunggal. Kenapa? Sekali saja dia datang. Untuk apa? Menebus. Apa bentuk tebusannya? Manusia yang berdosa yang tidak mungkin selamat. Karena upah dosa adalah, tolong saudaraku, maut. Dan maut itu jadi tempat, jadi base campnya iblis. Di depan tersedia buku kematian, daftar nama anak-anak keturunan Adam yang berdosa sudah ada di sana. Maka iblis itu nunggui terus setiap nyawa jiwa keluar dari tubuh manusia, dia menghisap, menyedot untuk masuk ke sana. Dan tidak ada seorang pun bisa lepas dari situ. Nah, itu sebabnya waktu firman dalam wujud Yesus ini hendak menyelamatkan kita, haruslah dia turun ke alam maut. Itulah mati. Mati itu sama dengan maut. Makanya nggak usah bingung kalau ada Tuhan kok mati lah. Makanya dalam kekristenan sendiri juga harus memberikan paparan bahwa mati itu bukan semata dalam pengertian klinis, medical klinis. Bahwa oh ini sudah tidak bergerak lagi, itu mati. Itu kan fisiknya. Tapi ketika dokter melakukan satu tindakan lantas pasien itu meninggal, dia akan berkata kepada keluarga yang berduka itu, mohon maaf, ya kami sudah satu tim berusaha sedemikian rupa, tapi rupanya beliau telah pergi. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, dan di sini sebetulnya memberikan juga penjelasan perginya kemana. Maka saudara perginya ini ke alam yang mungkin orang umum bilang akhirat. Masuklah ke sana. Akhirat itu ada di bawah alam maut yang di atas tempat kemuliaan. Katakanlah itu Firdaus. Yang Yesus sendiri membukakan bagi penjahat yang bertobat. Ya kan? Ini perlu saya urut terus berulang kali supaya kita paham. Kenapa kita harus ditebus? Kalau nggak ditebus, nggak mungkin selamat. Nggak selamat itu artinya apa? Selagi hidup kita dimetre jadi milik iblis. Waktu nyawa jiwa kita keluar dari tubuh, ya jiwa kita sudah menjadi milik dari alam maut. Nggak ada pilihan. Kenapa? Karena sudah masuk daftarnya di sana, registrasinya jelas. Itu sebabnya waktu Yesus mati masuk ke alam maut. Nah, ayatnya selalu saya sebut supaya jangan dikira saya ngarang. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 itu. Yesus mengambil rupa manusia, mengambil bagian manusia. Apa bagiannya manusia? Satu kali harus mati. Mati itu apa artinya? Turun ke maut. Kalau tubuhnya ya balik ke tanah. Termasuk tubuh saya. Kapan saya tidak tahu. Kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang perlu kita memiliki kepastian. Orang yang ditebus, saudaraku ini kasih Tuhan. Yaitu bentuk penebusannya. Pengampunan karena kasih karunia. Ya, kita mungkin dulu belepotan. Ya. Kemudian setelah diampuni dalam kasih karunia Tuhan, dia menguduskan kita. Apa? Yaitu berbagai macam sengat maut, sengat dosa di dalam diri kita dicabut, disingkirkan. Yang bisa melakukannya, Alkitab kasih tahu, hanya pribadi Yesus yang mampu menaklukkan iblis. Jadi kekristenan jelas begitu. Setelah
hal-hal kotor di dalam diri kita itu disingkirkan oleh Tuhan kita Yesus, maka dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, nanti yang peringatannya itu jatuh di tanggal 8 Juni yang akan datang, di akhir pungkasan retreat 10 hari kita, itu adalah peringatan saat Roh Kudus dicurahkan. Maka Roh Kudus itu, Roh Allah itu hadir menjangkau setiap umat yang sungguh-sungguh mengalami penebusan. Dan dia tidak mau maksa. Ini, kalau saya enggak mau dipenuhi Roh Kudus, saya mau dipenuhi oleh roh najis, dipenuhi roh jahat. Tuhan tidak pernah paksa. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi orang yang datang dengan merendahkan hati, Tuhan aku datang kepadamu. Roh Kudus diberikan. Roh Kudus membaptis, artinya apa? Menenggelamkan hidup kita, memperbarui hidup kita. Terus dalam proses dari waktu ke waktu. Coba kita baca Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Jadi saudara, jelas sekali. Kekristenan itu bukan hal yang sulit. Asal pendeta mau belajar sama-sama ya, dengan jemaat, dengan rendah hati. Gak usah pakai istilah yang terlalu muluk-muluk sampai sulit dijangkau ya oleh awam. Tapi yang sulit dibukakan ya, disampaikan secara sederhana. Jadi saudara, di sini dikatakan jika kita hidup oleh Roh, kan sudah dipenuhi Roh. Saya dan saudara dipenuhi Roh. Kapan? Waktu kita mengalami penebusan. Kapan kita mengalami penebusan? Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, sadar, saya orang berdosa, saya butuh Engkau. Saya orang sakit, saya butuh dokter. Siapa dokter di atas segala dokter? Tolong. Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, lantas orang itu dengan iman, percaya, Engkau juru selamat satu-satunya. Kita mengalami kuasa tebusan. Tidak ada lagi dualisme. Hal-hal yang kemudian selama ini ngeribeti dalam hidup kita, nanti waktu ke waktu semakin gak perlu ini, gak perlu itu. Yang sebelumnya masih pegang jimat ini, jimat itu, ya kan? Memegang hari ini baik, hari tertentu tidak baik. Kalau Pak Gembala, hari baik, hari gak baik. Kalau kita tidak dalam tebusan Tuhan, semua jadi gak baik. Banyak sial, banyak apes, ya kan? Kita banyak pantangan ini, pantangan itu. Ya, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan tidak lihat latar belakang kita kok. Mau belepotan kayak apa, saudaraku. Dia mengasihi kita ketika kita berkata, saya butuh Engkau Tuhan. Ucapkan bareng dengan saya. 1, 2, 3. Saya butuh Engkau Tuhan. Waduh Tuhan, sungguh-sungguh puas, bangga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah itu kan kita ditebus. Proses penebusannya tadi saya sudah sampaikan. Diampuni. Walaupun kami dosanya banyak sak gunung. Merah seperti kesumba. Asal kau datang mengakui kuasa penebusanku kata Yesus. Maka diputihkan jadi seperti apa? Ya ada 2 istilah ya. Bulu domba dan yang satu seperti salju. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah itu Tuhan katakan, Tuhan memberikan jaminan. Setelah itu yang ketiga, lanjutannya apa saudaraku? Dipimpin Roh Kudus. Kuasa pembaptisan tadi, kuasa pemenuhan Roh Kudus itu terjadi di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ya semakin sadar, gak perlu lagi ini. Ya pegang hari-hari, udahlah semua hari bagus, gitu aja. Karena aku sudah ditebus oleh Tuhan. Semua hari baik. Mau omong bareng dengan saya, semua hari baik. Mau memulai pekerjaan, mau memulai sekolah, mau memulai menempati rumah baru, ya bisa rumah baru itu rumah sendiri, rumah ngontrak, rumah kredit, rumah dinas, rumah apa saja. Saudaraku semua hari, ya saudaraku bagus, asal kita dalam setiap melangkah selalu melibatkan Tuhan kita Yesus Kristus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Setan takut lewat semua prinsip-prinsip ini saudaraku. Saudara ditakuti setan, yang percaya katakan amin. Saudara ditakuti setan. Bukan ya, saudara yang takut sama
Setan. Nah itu. Kita bisa berkata, aku injak setan dalam nama Yesus Kristus. Ayo ngedruk tanah, enggak, saya jamin enggak ada semutnya kok ya. Ngedruk ya, dalam nama Yesus aku injak setan iblis dalam nama Yesus. Nah, kenapa ini perlu saya tegaskan? Saudara-saudara, karena waktu seorang itu mengalami roh Tuhan, roh Allah sama itu ya, hadir dalam hidupnya, terjadi sesuatu yang baru. Yang di dalam Alkitab nih kalau perjanjian lama coba kita buka contohnya di 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Tidak sama pada umumnya. Tidak sama dengan siapa? Ya, kalau orang masih tinggal dalam dosa, ya tentu ya kita tidak sama. Ya, tidak sama dengan siapa? Tidak sama dengan kita dulu gitu loh ya. Waktu kita masih ngikuti itu dikit-dikit takut. Jalan di kegelapan takut. Ya saudaraku ini kasih Tuhan dibilang, jangan nyapu-nyapu malam hari. Itu macam-macam ya, tahayul, tradisi gitu. Salahkah Pak mereka yang melakukan gitu? Ya nggak salah, mau mereka percaya ya. Tapi kan saya sedang bicara buat kita semua. Kita enggak usah takut-takutan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masih banyak hal. Makanya Tuhan mengatakan, ya kepada kamu tidak diberikan roh yang menjadikan kamu takut lagi itu. Itu saya nyentel banget dengan ayat itu, boleh ya kita baca ya. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu itu hidup dalam ketakutan terus. Apa-apa takut tadi, macam-macam takut. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Siapa roh yang menjadikan kamu takut? Roh kegelapan. Makanya identik dengan itu orang itu kalau jalan di kegelapan kan takut, kan itu kan. Sebetulnya itu bukan gelap alam, tetapi gelap itu adalah pekerjaan, kekuatan, kuasa gelap. Siapa itu saudara? Nah itu. Takut, masa depan nanti gimana? Ini beberapa cucu anak muda semua di sini. Penting semangat, gairah, belajar terus dalam kehidupan ini. Nanti bagaimana masa depan? Waktu kita mungkin lihat barangkali channel YouTube bicara bahwa ke depan paling susah orang cari pekerjaan. Karena apa? Ya, tempatnya manusia bekerja digantikan dengan ya berbagai macam model robotik. Ya, berbagai tempat manusia bekerja, ya keahlian-keahlian digantikan dengan ya kecerdasan buatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana nanti Pak Gembala? Saya mau katakan, jangan takut. Tuhan Roh Kudus menuntun, mengurapi, pasti kita lain. Amin. Ada dalam jaminan Tuhan. Semua kita, orang tua, jangan terus kemudian ke bawah ikut. Takut bagaimana nanti? Karena kami sedang mengalami masalah Pak dalam pekerjaan. Ya, itu fakta. Tapi kalau ada masalah, tidak mustahil Tuhan sanggup menyediakan campur tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Saya serahkan anak-anak kami. Mereka hamba-hamba Tuhan. Ya, saya didik dari mereka masih merah bahkan. Saya diundang pelayanan ke daerah-daerah. Dari kota Solo, kemudian melanjut di Sarangan. Saya nembus, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Cemoro Sewu itu, lewat Tawamau, Cemoro Sewu. Heski masih TK, Christine ya masih bayi merah. Ya, waktu itu ditemani juga Yayu ya, istrinya Mas Roni, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu salah satu contoh dalam perjalanan saya lihat Tuhan campur tangan terus. Ya, begitu sampai di Cemoro Sewu, tiba-tiba mobil tua yang saya pakai ini jebol, kampas, kopling dan mataharinya hancur. Saudara-saudara, nggak bisa direm. Ya, kampas rem nggak berguna kalau turunan yang curam. Dan waktu itu
Cemoro Sewu itu belum dikepras seperti sekarang. Sekarang kan ada jalur alternatifnya itu, betul ya Bu ya. Beberapa kali mungkin nyetir ke situ. Sekarang lebih landai. Dulu tajam kayak gini. Tiba-tiba begitu mau masuk Sarangan kurang 2-3 kilo itu ada turunan curam, itu jalan lama ya. Kemudian nikung seperti ini dan kondisi mobil seperti itu. Gak bisa direm. Dan saya hanya berkata, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Mendiang ibu bertanya, ada apa? Gak apa-apa, ini remnya gak bagus. Padahal sudah nyelorot kayak gini. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika itu Tuhan tunjukkan ada orang di sebelah sana sedang membersihkan rerumputan, daun-daun itu ditumpuk di pinggir jalan itu. Tuhan menuntun saya, seolah arahkan aja, tabrakan di situ saudaraku. Dan puji Tuhan, saya masukkan mobil itu di pinggir, ke arah pinggir sisi kiri, karena kanan itu jurang saudaraku. Ya, dan mobil berhenti seketika. Christine masih merah. Makanya tiap kali saya ingat, bayi merah aja, kalau engkau masih memberikan kehidupan buat kami, semua masalah bisa teratasi. Masa kalau mereka ke depannya, Tuhan biarkan, tidak mungkin, pasti Tuhan campur tangan. Amin. Saudara belajar sama-sama. Orang yang dipimpin Roh Kudus lain itu bukan kelainan. Lain di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan spesial, mendapat satu perhatian khusus dari Tuhan. Boleh kan? Kita mengimani, meyakini, mengharapkan seperti itu. Yang kadang ada yang ya namanya belum ngerti nyinyir. Ya, itu modelnya orang yang nyebut diri anak Tuhan tuh. Ya, cek percayanya gitu ya katanya. Kok begitu confident-nya gitu. Ya saudara, enggak confident kebablasan enggak. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu baik. Maka kalau kita masih dikaruniai hidup, enggak kurang cara Tuhan membela, menolong, dan campur tangan atas hidup kita semua. Ya, jangan takut-takutan. Hidup itu jangan sikit-sikit, wah ini. Terus orang dikit kanji-kanjian. Itu kanji-kanjian kalau bahasa kerennya itu traumatik. Jangan pernah saudara kemudian dipengaruhi, diikat, diintimidasi dengan berbagai hal. Karena pernah mengalami kesulitan seperti ini. Jangan-jangan nanti ngalami lagi, jangan-jangan menghadapi begini lagi, jangan-jangan menghadapi itu. Itu yang memberikan kesempatan kepada kuasa gelap. Jangan pernah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada hal yang membuat kita ketakutan, enggak ada. Ketakutan itu kalau kita mau berbuat jahat lagi seperti dulu. Nah, kita itu harus takut. Yang setuju katakan amin. Kita melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, saudaraku. Tuhan katakan di sini menjadi manusia yang lain. Yang lain itu yang gimana? Coba kita baca ayat 7. 1 Samuel 10 tadi ayat yang ke-7-nya. Penuh Roh Kudus jadi lain, spesial, beda. Dikhususkan oleh Tuhan. Maksudnya begitu ayat 6. Ayat yang ke-7. 1 Samuel 10 ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Sebab apa? Tolong. Allah menyertai. Kisah tadi tentang kami mengalami keadaan di gunung yang tinggi itu, saudaraku, akhirnya selesai semua. Kenapa? Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saudara. Ini apa khusus untuk pendeta? Enggak, makanya pendeta bersaksi, pendeta minta hikmat Tuhan, menyampaikan pesan ini agar setiap saudara dapat menyerap setiap apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup saudara pribadi lepas pribadi. Makanya selagi kita masih dikaruniai kehidupan ini, kadang kita menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan, itu hal yang wajar. Tapi kita tahu selalu ada jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Ya, makanya saudara dikatakan di sini, ya kamu disertai Allah. Roh Kudus dalam kita itu membuktikan penyertaan Tuhan ada atas kita. Ayat yang ke-8. 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Puji Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus itu, dikatakan di situ tahu bersyukur. Kemudian latihan mentaklukkan diri kepada Tuhan.
Saudara-saudara, kenapa? Karena kita ini cenderung ego kita, keakuan kita, ya, subjektivitas kita, seringkali kita mau paksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita belajar. Makanya Nabi Samuel ngomong kepada seorang yang bernama Saul ini, kamu penuh Roh Kudus, kamu jadi lain, manusia yang berbeda. Kemudian kamu disertai oleh Tuhan. Ayat yang ke-8, kamu tahu bersyukur, ya, latihan taat pada Tuhan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kenapa? Dikatakan kamu akan membawa persembahan. Saya tidak sedang bicara tentang persembahan materi, bukan. Tetapi persembahan, nanti ayatnya saya akan tunjukkan. Ketika bicara persembahan itu ada pengucapan syukur. Yang kedua, latihan tunduk kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam prosesnya kita terus mengikuti komando Tuhan. Makanya waktu kita datang membawa persembahan, anggap aja kalau suatu benda, Tuhan, aku memberi ini karena aku menerima dari Tuhan. Ya, saudaraku, dan aku mohon petunjuk tuntunanmu lebih lanjut untuk kami dapat menapaki jalan kehidupan ini, untuk dapat meraih berkat dan rezeki yang menurut rencana Tuhan. Bahasa agamanya, nyarinya yang halal, bukan yang apa? Yang haram, ya gitu. Mohon petunjuk Tuhan, karena kita kadang di dalam perjalanan, ya, situasi kejepit, ya, doa kok belum terjawab, lantas ada teman, udahlah kalau kayak gini nih harus pakai gaya Spanyolan. Apa Spanyolan itu, saudaraku? Separuh nyolong. Orang berkata, awalnya kehendakmu Tuhan yang jadi, lama-lama enggak tahan, biar kehendakku yang jadi. Tapi kalau orang itu tunduk sama Tuhan, belajar, endaklah. Segala kecurangan yang kulakukan tidak akan dapat menambahi kekayaan yang aku peroleh. Kalau toh aku seolah seperti bantu Tuhan supaya bisa memperkaya diriku, membuat orang yang berhasil, siapa aku? Tunduk, minta petunjuk Tuhan. Itu sebabnya persembahan yang dimaksud di sini adalah persembahan yang bicara persembahan paling utama adalah kehidupan. Seperti yang dinyanyikan oleh anakku Gestal tadi. Ya kan? Bapakku persembahkan apa? Tubuhku. Persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Orang yang dipimpin Roh Kudus mulai berhitung, berkenan enggak ya? Ini anak-anak muda, kalau aku sampai nabrak aturan ini, berkenan enggak ya? Bahkan lebih daripada itu. Kalau aku nabrak ini bukan hanya ya menabrak aturan, aku akan menghadapi masalah. Orang muda, orang tua sama. Mulai berhitung. Karena Roh Kudus itu mengajak kita hidup dalam kekudusan. Roh jahat menjadikan manusia jadi apa? Masih ingat? Jahat. Roh najis jadikan manusia najis. Roh Kudus menjadikan manusia kudus. Mulai berpikir. Ya, makanya bukan di sini aku menjauhi larangan Tuhan itu takut hukuman, bukan begitu. Anak yang baik, anak yang punya kesadaran tinggi, anak yang memiliki tingkat kedewasaan yang baik, dia sayang orang tua, dia hormat pada orang tua. Bukan karena tendensius, bukan juga karena takut nanti kalau enggak aku hormati orang tuaku, ya orang tuaku akan bertindak keras terhadap aku. Nah begitu, tapi aku harus ya hormati, sayangi, karena aku tahu orang tuaku menyayangi aku. Yang ngerti itu katakan amin, saudaraku. Ya, kalau kita ngerti itu kita praktekkan juga dalam hidup. Ya, di dalam hidup kita di mata Tuhan sama. Beberapa ayat coba kita akan lihat, saudara-saudara. Lain manusia lain itu apa? Kita ke arah perjanjian baru ya. Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Manusia aneh itu adalah manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena apa? Terima Roh Kudus. Kira-kira apa yang diproses? Kalau ini kan rada abstrak. Ayat 23-nya, Mbak. Efesus 4 ayat yang ke-23. Iya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi manusia aneh, manusia baru artinya yang nampak adalah apa?
Pekerjaan Roh Kudus akan membawa kita di pekerjaan, di studi. Ini anak-anakku yang masih sedang meniti ilmu. Kita yang berinteraksi di dalam dunia luas ini semua, kita selalu, saudaraku, mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikiran kita. Mulai berubah, tidak sama. Makanya kalau setan ngomong, gimana kamu itu gak beres, kamu belepotan. Ya, dulu aku belepotan, tapi sejak aku ditebus Tuhan dan aku dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus tadi, aku mengalami pembaruan. Yang rindu seperti itu, angkat tangan, lambaikan tangan. Saya mau diperbaharui roh dan pikiranku. Semua katakan, saya mau diperbaharui roh dan pikiranku. Dan orang-orang yang demikian saya yakin pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 8. Yuk. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Iya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam nama pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Menjadi apa, saudaraku, tolong? Giat dan berhasil. Kalau kita mengalami pembaruan dari Tuhan. Kalau saudara mau baca seluruhnya nanti setelah selesai ibadah ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan dapati bahwa ketekunan ditambahkan kesetiaan dan seterusnya. Maka kalimat ayat yang kita baca ini tadi, jika semua ini ada padamu, maka kamu akan dibuat oleh Tuhan itu. Ya, semangat, giat dan berhasil. Saya yakin. Ini bukan lip service. Bukan isapan jempol. Karena saya mengerti. Berhasil dalam pertolongan Tuhan itu apa? Karena kami mengalami. Dan saya berharap dan saya berdoa. Saya doakan saudara boleh mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Sebagaimana saudara yang beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Itulah janjinya. Kita mau terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang hidup oleh Roh, biarlah dia dipimpin oleh Roh. Roh siapa ini? Roh Kudus. Doa saya, setiap orang akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Cukup sekian, amin. Tuhan memberkati. Makasih anakku Novi. Hari ini saya akan berdoa buat setiap saudara. Para hamba-hamba Tuhan di sini. Saya yakin dan percaya doa itu besar kuasanya. Seluruh tim musik, terima kasih Tuhan memberkati. Kolaborasi yang baik. Haleluya. Semua mengambil sikap untuk berdoa, datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami mengalami kuat kuasa Roh-Mu yang ada di dalam kami, membawa hidupku secara pribadi dijamah, dibaharui oleh Tuhan. Rumah tanggaku, hidup nikahku dibaharui, dijamah oleh Roh Tuhan. Dalam pekerjaanku dibubui dengan berkat Tuhan. Mari Tuhan, Kau perhatikan setiap kerinduan anak-Mu di sini satu persatu. Kami semua hamba-hamba Tuhan akan berdoa, mendoakan setiap pribadi yang ada di sini. Satu pujian diangkat dan saya undang rekan hamba-hamba Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Saya panggil semua pelayan Tuhan, para asisten gembala, untuk berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami mau merasakan, semua anak-anak-Mu biarlah mempunyai pengalaman merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus yang sudah ada di tengah kami, nyata. Terima kasih. Yesus Tuhan, kuasa-Mu ajaib. Berapa dapat nyata kuasa Yesus luar biasa dahsyat. Yesus hadir, kuasa kegelapan dihancurkan. Yesus hadir, segala kedukaan, kesusahan, kesedihan dapat diganti dengan sukacita karena penuh pengharapan dari Tuhan. Urapi kami semua hamba-hamba Tuhan. Urapi kami
Sehingga ketika kami mendampingi keluarga besar kami, semua mendapat jawaban dari Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menguduskan kami para pelayan-pelayan Tuhan dan memberikan pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melangkah, memberikan pelayanan pendampingan kepada jemaat. Berdoa untuk mereka di dalam nama Yesus. Silakan semua rekan pelayan Tuhan, silakan Anda mendoakan keluargamu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami butuh Engkau. Orang tua lanjut usia butuh Engkau. Orang muda butuh Engkau Tuhan. Remaja di sini butuh tuntunan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, jangan takut. Jangan takut. Hari esokmu, hari esok kita dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir di tengah kami. Ya Tuhan menolongmu, Tuhan campur tangan atas hidupmu. Haleluya. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan menolong, campur tangan dan memberkati. Terimalah setiap kebaikan Tuhan. Ada janji yang penuh kepastian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allahku, Engkau baik. Haleluya. Terimalah berkat, terimalah kemenangan, terimalah damai sejahtera, terimalah anugerah untuk memberi jaminan buat anak-anak kita dalam pertolongan Tuhan semuanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, curahkan urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Hari esokanmu ada dalam jaminan Tuhan. Asal Engkau serahkan masa mudamu kepada Dia, Dia yang menjamin kamu. Haleluya. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan atas hidupmu. Haleluya. Dia tidak pernah membiarkan. Punya rencana yang indah. Haleluya. Berdoalah, berserulah. Dia baik. Dia baik. Dia tidak pernah ingkari janji. Tuhan akan terus campur tangan. Tuhan akan menolongmu. Tuhan. Jangan diam. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Allah, Roh Kudus. Dia yang sanggup menolong. Dia tidak pernah membiarkanmu. Dia campur tangan atas hidup. Haleluya. Haleluya. Syukur. Tanda kemenangan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pribadi yang menata jalan hidup kami sedang berkarya di tengah-tengah kami. Anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu
sungguh-sungguh mengalami mujizat. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Saya sedang berdoa untuk keluargaku yang ada di streaming online. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau disembuhkan, Engkau ditolong oleh Tuhan. Bahkan tidak mustahil cederamu juga. Lalu Tuhan masih memberi tugas kita di sini, sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mau persembahkan waktu kami selagi hidup kami ada untuk memuliakan Tuhan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Semua yang ada di streaming online, rekan hamba-hamba Tuhan, Kau semakin diurapi oleh Tuhan. Biarlah melalui doa kami bersama di sini boleh tertransfer kuasa ilahi Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Saat mata tertutup, mata hati kita terbuka menatap Tuhan. Tuhan Yesus ada menjamahmu. Haleluya. Roh Kudus itu melingkupimu. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang mampu. Haleluya. Tidak ada satupun kuasa lain yang mampu mengganggu anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dibela oleh Tuhan. Oh, syukur, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Kuasa-Mu nyata di tengah kami. Kuasa-Mu nyata menjangkau umat-Mu yang ada di online. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Rumah tangga, keluarga, kekinian kami, kehariesoan kami. Dalam jaminan Tuhan. Terima kasih. Tidak satupun yang dapat dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Semua berkemenangan, semua hidup di dalam kelayakan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus terima kasih untuk lawatan-Mu di malam kedua ini. Kami yakin Engkau akan menuntun kami terus menikmati hari malam-malam berikutnya dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Semakin kami ditenggelamkan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus dan kuasa kemenangan Tuhan secara penuh melingkupi hidupku, melingkupi rumah tanggaku, melingkupi kekinianku, dan melingkupi keakan datanganku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua mengatakan amin. Tepuk tangan boleh untuk Tuhan kita bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk.